kita berhubungan dengan static equipment, jadi equipment yang tidak bergerak, ya meskipun sebenarnya semuanya benda mati ya. Ya, tetapi untuk minggu ini dan minggu berikutnya kita akan coba melihat unit operasi yang biasa disebut sebagai rotating equipment. Ya, jadi peralatan-peralatan yang disebut berputar gitu ya. Di situ nanti ada turbin, ya, terus kemudian ada kompresor yang hari ini kita akan bahas, terus kemudian ada juga pompa. Ya. Nah, untuk minggu ini kita akan mulai dengan kompresor karena ini merupakan unit yang umum ya, yang biasanya memang itu di dalam semua pabrik gitu ya, hampir pasti ada. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah ada pabrik gitu ya, terus kemudian minimal dia itu mensuplai udara instrumen gitu ya, air instrumen, or ada plan air-nya ya, atau pabrik udaranya, itu pasti di situ ada unit kompresor gitu ya. Belum lagi kalau misalnya di dalam rangkaian prosesnya ternyata memang membutuhkan kompresor gitu. Misalnya nih apa namanya, karena kebutuhan reaksi gitu ya. Jadi reaksinya itu dijalankan di tekanan tinggi, ya tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menyediakan unit kompresor tersebut gitu ya. Atau spesifikasi produknya itu ternyata harus pada tekanan yang tinggi gitu ya. Sedangkan kita dapat umpannya gitu ya, misalnya pada tekanan yang lebih rendah. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan gitu ya? Ya tekanan itu tidak bisa naik dengan sendirinya. Ya, jadi harus ada unit ya yang kita gunakan untuk menaikkan tekanan tersebut. Ya. Nah, perbedaan mendasar antara kompresor dan rotating equipment yang lain gitu ya, itu bisa dibedakan terkait dengan fluida yang dihandle atau untuk tujuannya untuk apa gitu ya. Jadi kalau kompresor ini pasti kalian sudah memahami, ini biasanya itu adalah digunakan untuk menaikkan tekanan dari fluida gas gitu ya. Kalau pompa itu fluidanya itu adalah cair gitu ya. Nah, sebagai pengantar ini mungkin kalian juga sudah tahu ya. Ya, tapi untuk kembali untuk mengingatkan saja gitu ya. Jadi kalau misalnya kompresor itu digunakan untuk menaikkan tekanan ya dari gas, dan biasanya itu juga bisa digunakan sebagai apa namanya dalam transportasi gas gitu ya. Contohnya saya kasih contoh itu misalnya sistem perpipaan dari Sumatera ke Singapura gitu ya. Itu tekanannya di dalam pipa itu sekitar 1000 psi gitu. Jadi kalau gas-gas Anda itu tekanannya di bawah itu gitu ya, ya Anda harus menyiapkan kompresor gitu ya. Ya. Terus kemudian ada jaringan pipa Gresik ke Semarang gitu ya. Itu kalau nggak salah tekanannya juga tidak boleh lebih kecil dari 800 psi gitu kan ya. Berarti artinya apa? Nah, kalau misalnya Anda punya produksi gas, tekanannya itu kurang dari itu, ya harus Anda supply dengan kompresor supaya nanti apa namanya bisa mengalirkan gas tersebut ke dalam sistem perpipaan. Kalau enggak, kalau tekanannya lebih rendah, bukannya Anda mengirim gas gitu ya, gasnya dari pipa itu yang masuk ke pabrik Anda, gitu ya. Jadi tekanannya itu adalah yang dikontrol atau diatur dengan kita menggunakan kompresor, gitu ya. Nah, ada beberapa terminologi gitu ya. Sebenarnya banyak sih, masih banyak. Tetapi ini beberapa aja kalau berhubungan dengan kompresor gitu ya. Di dalam industri atau di lapangan nantinya kalian akan mengenal apa itu istilahnya booster kompresor gitu ya. Jadi kalau booster kompresor dari namanya aja ada boosternya gitu ya. Jadi dia itu memang digunakan untuk menaikkan tekanan ya pasti ya gitu ya. Menaikkan tekanan untuk apa gitu ya, supaya
dia itu match gitu ya, atau sesuai berkesesuaian dengan kebutuhan proses yang kita butuhkan gitu ya. Nah, biasanya ini kalau misalnya booster kompresor ini lokasinya di upstream gitu ya, sebagai unit mula gitu ya, atau unit pertama gitu ya, sebelum masuk ke pabrik ya. Contohnya nih, kalau Anda yang KP-nya ada dari Bontang sana gitu ya. Kalau misalnya Anda telusur gitu ya dari sistem perpipaan Balikpapan Bontang gitu ya. Nah, itu begitu akan masuk ke dalam pabrik itu kan dibagi menjadi dua ya. Ke pupuk Kaltim terus kemudian ke Bontang gitu ya. Ke Bontang maksudnya ke LNG Badak gitu dah. Di depannya LNG Badak itu ada booster kompresor. Tujuannya apa gitu ya. Nah, karena kebutuhannya untuk proses pencairan gas alam itu dibutuhkan tekanan yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tekanan dari sistem perpipaannya turun ya. Nah, itulah fungsi booster kompresor itu untuk menaikkan lagi tekanannya agar sesuai dengan kebutuhan prosesnya. Ya. Nah, kenapa dibutuhkan tekanan tinggi? Sudah kita bahas pada saat kita melakukan pencairan LNG karena masalah laten gitu kan ya. Jadi pada saat tekanan tinggi itu laktennya itu pendek gitu. Nah, padahal kebutuhan pencairan itu sebenarnya butuhnya itu adalah kebanyakan untuk mengubah fasa. Nah, itu booster kompresor, jadi posisinya itu biasanya di depan untuk memenuhi tekanannya itu memenuhi spesifikasi yang kita butuhkan, gitu ya. Atau misalnya itu adalah di depannya suatu reaktor, gitu ya. Reaktor kita misalnya kebutuhannya itu tekanan tinggi, gitu ya. Hidrogenasi misalnya. Nah, kan itu kan butuh tekanan tinggi, maka kita butuh yang namanya booster kompresor. Kemudian kompresor sendiri gitu ya, itu ada tahapannya gitu ya. Ada 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap. Ini hubungannya itu adalah dengan compression ratio gitu ya. Jadi di dalam industri itu biasanya kita jarang gitu ya. Misalnya ya, Anda punya kompresor masuknya itu 1 bar, terus kemudian keluarnya itu 15 bar gitu ya. Apalagi 100 bar gitu. Gitu. Itu jarang terjadi. Ada 2 hal kenapa itu jarang gitu ya. Yang pertama memang dari sisi kemampuan sendiri gitu ya. Kompresor itu kalau menaikkan tekanan itu tidak bisa ekstrim memang. Ada, makanya kalian melihat itu ada compression ratio. Gitu ya, ada compression ratio biasanya nilainya kalau enggak 4 sekitar 4 5 gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk 1 keluarnya ya paling-paling mentoknya itu 5 atau 6 bar lah begitu. Oke. Kemudian kaitan yang kedua itu adalah hubungannya dengan temperatur ya. Jadi kalau misalnya kalian itu menaikkan tekanan itu terlalu tinggi, ingat ya, kalau misalnya kalian lihat ke pH diagram gitu ya, kalau kalian menaikkan tekanan itu akan diiringi dengan kenaikan temperaturnya ya. Jadi biasanya kita batasi itu. Kita batasi temperatur tidak terlalu tinggi gitu ya. Biasanya di rentang 190 derajat Celcius. Kenapa nilai itu di ini? Kalau di atas itu gitu ya, materialnya nggak kuat. Jadi terus kemudian kalau materialnya kita harus menggunakan material yang eksotik gitu ya. Jadi istilahnya untuk material-material yang tahan temperatur tinggi, tahan tekanan tinggi itu material eksotik itu jadi mahal. Gitu ya. Padahal kalau bisa itu kompresor itu menggunakan karbon steel biasalah gitu ya. Biar nanti itu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu susah gitu ya pengoperasiannya. Ya, coba Anda bayangkan membuat blade itu dari stainless itu susahnya minta ampun gitu ya. Lebih enak itu membuat lekukan itu adalah dengan menggunakan carbon steel gitu yang mild lah gitu. Kalau sudah stainless itu udah susah banget gitu ya. Ya, jadi itu berkaitan dengan staging di kompresor ya. Terus kemudian ada yang
namanya transport kompresor. Ya, ini jelas ya, transport kompresor itu biasanya di downstream gitu ya. Jadi kalau di sisi pabrik, dilihat pabrik beroperasi, terus kemudian nah di bagian akhir gitu posisinya. Ya. Jadi ya memang dia ditujukan untuk mentransportasikan gas. Kemudian ada juga istilah yang memiliki konsep yang sama dengan kompresor. Ya, jadi ada putaran itu digunakan untuk menaikkan tekanan dari apa namanya fluida gas yang mengalir di situ. Ada yang namanya blower dan fan, gitu ya. Nah, blower ini biasanya digunakan gitu ya untuk menaikkan tekanan yang sebenarnya itu relatif, yang penting itu bisa mengalir gitu istilahnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada pipa gitu ya, gimana caranya adalah supaya saya bisa ngalirin aja fluida gas itu melewati pipa tersebut. Ya, contohnya blower yang dipasang di pabrik itu adalah misalnya blower untuk apa namanya, untuk flare gas, gitu ya, gas yang di flare, gitu ya. Karena apa? Untuk mengalirkan gas menuju ke flare itu sebenarnya kita nggak butuh tekanan yang tinggi-tinggi amat, gitu ya. Tinggi sekali nggak ada. Wong nantinya juga akan dibakar pada kondisi atmosferik. Jadi dipasangnya blower di situ itu sebenarnya untuk mengakomodir pressure drop aja, ya, dari pipa yang nantinya akan menuju ke flare, terus kemudian cubing dari flare-nya itu. Cuma itu aja yang sebenarnya kita butuhkan, gitu ya. Jadi blower itu relatif sebenarnya kalau dari jelajah operasinya jauh lebih rendah daripada kompresor, gitu ya. Nah, kemudian ada yang lebih rendah lagi yaitu fan, gitu ya. Kalau blower ini biasanya ditempatkan di closed system, gitu ya. Jadi masih tetap itu di dalam sistem perpipaan. Kalau fan ini ruang terbuka ya, seperti halnya apa namanya kipas angin untuk rumah Anda, gitu ya. Contoh unit yang menggunakan fan itu contohnya itu adalah fan air cooler. Nah, gitu ya. Jadi fan air cooler itu biasanya digunakan cuma untuk driving force saja supaya ada aliran, gitu ya. Jadi fan air cooler tuh misalnya Anda mau mendinginkan suhu di suatu pipa, gitu ya. Terus kemudian apa? Ada hembuskan di situ udara, gitu ya, supaya yang panas-panas tadi itu nanti akan bisa diserap oleh udara tersebut, kemudian apa namanya udaranya akan mengambil panasnya, gitu ya. Berarti kan udaranya nggak boleh tuh tinggal di permukaan dari pipa yang panas tadi, dia harus segera pergi, ya. Jadi oleh karena itu dihembus oleh yang namanya kipas tadi, ya. Jadi itu akan lebih rendah lagi. Yang penting sebenarnya itu adalah udaranya ngalir aja, gitu ya, terhembuskan aja, gitu, ya. Jadi ini adalah beberapa terminologi yang biasanya berkaitan dengan rotating equipment untuk pengelolaan gas, gitu ya, fluida gas. Kemudian kalau misalnya dilihat dari teknologinya, waduh, udah macam-macam ya kompresor yang sekarang itu, gitu ya. Kalau misalnya Anda mengikuti perkembangan dari teknologinya kompresor itu, bahkan sekarang ada kompresor yang sudah dilengkapi dengan pendingin, gitu ya, di badan atau di bodi dari kompresor sendiri, ya. Supaya apa, gitu ya, ya supaya jelajahnya lebih tinggi lagi, gitu. Karena apa? Kalau misalnya tidak kita dinginkan langsung di bodinya, gitu ya, temperaturnya akan naik sekali, gitu ya. Jadi itu perkembangan teknologi kompresor yang sekarang, gitu ya. Jadi sekaligus dikasih intercooler istilahnya itu di bodi dari kompresor, ya. Nah, secara umum ya tipe kompresor itu ada dua, ya. Ada yang sentrifugal, ya. Jadi sentrifugal itu memanfaatkan gaya-gaya itu apa namanya fisika itu, gitu ya. Jadi perputaran blade itu kan menghasilkan yang namanya gaya apa namanya sentrifugal, gitu ya. Nah, itu yang kita manfaatkan, gitu ya. Atau tipe yang lain itu ada yang namanya itu adalah reciprocating, ya, kompresor reciprocating, ya. Nah, secara umum gitu ya, ini juga sudah saya sampaikan ada tambahan material ya, tambahan material yang saya sampaikan di dalam WA group, gitu ya. Secara umum perbedaannya antara centrifugal dan reciprocating. Ya.
Tapi pada untuk mudahnya gitu ya, biasanya gitu ya. Untuk reciprocating kompresor itu biasanya itu untuk pemanfaatan kapasitas yang lebih rendah gitu ya. Untuk unit-unit yang mengelola fluida gas dengan jumlah yang sangat besar gitu ya, biasanya itu mereka akan menggunakan yang namanya itu adalah sentrifugal ya. Tapi untuk jelajah tekanan, gitu ya, jelajah tekanan maksudnya itu adalah range tekanan discharge yang dihasilkan, ya, itu biasanya itu reciprocating, gitu ya, yang memiliki keandalan di sini. Ya, misalnya Anda butuh temperatur atau tekanan yang ekstrim tinggi, nah biasanya itu kita menggunakan reciprocating, ya. Ya, nah, jadi sentrifugal menang di kapasitas, gitu ya. Kalau misalnya reciprocating itu biasanya menangnya itu adalah di tekanan ini. Tapi itu secara general aja ya, secara general aja gitu ya. Nah, nanti pilihan-pilihan tipe kompresor yang cocok gitu ya, Anda bisa gunakan map teknologi ini, teknologi pemilihan kompresor ini ya. Jadi inlet Anda berapa gitu ya, inlet flow-nya berapa, kemudian tekanan discharge itu berapa ya. Tekanan discharge atau tekanan keluaran dari kompresor ya. Ada juga istilahnya tekanan suction. Tekanan suction itu setara dengan tekanan inletnya ya. Jadi discharge-nya berapa, outlet-nya berapa gitu ya. Terus kemudian flow-nya itu berapa begitu ya. Nah, ini sekilas saja ya kesimpulan dari material tambahan yang saya sampaikan di dalam WhatsApp group gitu ya. Butir-butir yang nanti perlu Anda perhatikan ketika Anda memilih penggunaan kompresor gitu ya. Ini biasanya sangat sering sekali ya. Ditanyakan gitu, Pak, saya mau pakai kompresornya centrifugal atau reciprocating gitu ya. Mau tipenya itu yang centrifugal pakai yang bleed itu gitu ya, atau yang rotary gitu ya. Mau yang pakai yang mana, Pak? Yang ini. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan dasar itu adalah seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya menjawab pertanyaan itu, saya kembalikan lagi ke dalam technological map ini. Gitu ya, mau pakai rotary ataukah mau centrifugal, mau berapa, Pak? Discharge-nya mau berapa? Yang kita butuhkan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk gitu ya. Apa sih pentingnya kita bisa memahami evaluasi kompresor gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ini kompresor itu adalah jantungnya dari pabrik gitu ya. Kenapa disebut jantungnya gitu ya? Ya seperti jantung Anda gitu ya. Kalau jantung Anda nggak memompa darah gitu ya, berhenti itu sistem yang ada di dalam pabrik Anda. Nah, sama gitu ya. Kecuali untuk pabrik-pabrik yang memang memanfaatkan pengalirannya dengan menggunakan metode gravitasi gitu ya. Jadi ada tuh beberapa pabrik yang mereka itu sebenarnya males juga ini karena kompresor ini kadang-kadang itu juga sering bermasalah, namanya juga rotating equipment. Dibandingkan dengan static equipment yang lain gitu ya. Kalau misalnya Anda perhatikan gitu ya, probability dia itu si kompresor untuk fail ini sebenarnya itu lebih tinggi gitu ya. Jadi lebih tinggi gagalnya itu dibandingkan dengan equipment yang lain, terutama yang statik ya. Oleh karena itu kadang-kadang itu beberapa pabrik itu mereka itu memanfaatkan gravitasi. Contohnya itu kalau misalnya Anda pernah ke pabrik biodiesel itu ya, wah ada yang sampai tingkatnya tinggi gitu ya. Jadi mereka mengalir aja gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita berbicara kompresor gitu ya, kita harus pahami bahwa kompresor itu bergerak karena ada yang namanya energi listrik gitu ya. Jadi Anda memahami, Anda mengevaluasi kompresor itu salah satu tujuannya itu adalah untuk mengetahui gitu ya berapa sih listrik yang harus Anda supply ya. Kompresor khususnya untuk yang multi speed gitu ya. Ada kompresor tuh yang single speed
gitu ya. Speed itu apa? Berarti putarannya itu tunggal. Gitu ya. Ada yang putaran tunggal, ada yang putarannya itu bisa diatur atau multi speed kompresor. Contohnya misalnya ya kipas angin Anda itu kan kadang-kadang ada tulisan 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau kipas-kipas yang murah itu kan cuma dipencet on off aja kan. Nah, cuma satu aja, satu putaran aja, satu speed aja. Tapi kalau yang sudah apa namanya yang sudah mulai yang besar-besar itu yang agak mahalan itu kan ada tulisannya 1, 2, 3 itu kan kecepatannya ya. Ya kalau 3 itu putarannya lebih kenceng gitu ya. Terus kemudian yang 1 itu lebih lambat. Nah, sama gitu ya. Di kompresor juga seperti itu gitu ya. Ada yang kompresor itu kecepatannya tunggal gitu ya. Ada juga yang kecepatannya itu bisa kita atur ya. Bahkan ada yang kecepatannya itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan secara otomatis. Secara diatur otomatis kontrolnya gitu ya. Jadi bergantung ya di lapangan itu ada banyak macamnya ya. Nah, impact-nya apa? Kalau seandainya Anda punya kecepatan yang berbeda, itu pasti kebutuhan akan listriknya juga akan berbeda. Begitu. Ya. Nah, untuk membuat kecepatannya lebih tinggi, supply-nya tentu saja itu adalah jauh lebih tinggi juga. Nah, itu yang kita butuhkan. Gitu ya. Oke. Jadi apa namanya? Ini penting sekali ya kita pahami gitu ya. Seringkali kalau apa namanya di tempat saya gitu ya, kalau misalnya sudah stuck gitu ininya itu malah misalnya ini bukan kompresor ya, tapi pompa gitu ya. Kalau misalnya pompa muternya udah keberatan, daya yang dibutuhkan terlalu besar, yang terjadi itu adalah, nah seringkali apa namanya anjlok listriknya. Nah, apa? Karena kebutuhannya tiba-tiba besar sekali, gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami, gitu ya. Nah terkait dengan power ini, ya saya punya cerita gitu ya. Pada waktu saya kerja praktek di Pusri itu, sempat suatu saat itu listrik di perumahan mati. Kebetulan saya dapat tempat tinggal di perumahan, gitu ya, waktu kerja praktek itu mati, gitu ya. Nah, saya pikir apa ini? PLN-nya mati. Terus kemudian dipikir-pikir, oh ya nggak mungkin PLN ya. Kalau perumahan di Pusri sana, mereka bangkitin sendiri listriknya, gitu ya. Ternyata listrik dimatiin karena mereka mau men-startup pompa, gitu ya. Jadi ketika startup pompa gitu ya, itu load yang pertama itu sangat tinggi sekali gitu ya. Bisa sampai 3 atau 4 kali dari load normalnya. Sama sebenarnya untuk kompresor itu ya. Seperti itu. Ya, jadi mereka matikan tuh listrik-listrik di apa namanya perumahan, mereka konsentrasi dulu memasok ke apa namanya kebutuhan untuk pompa tadi gitu ya. Nah, kemudian begitu sudah apa namanya normal operasinya, nah baru tuh, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa memahami itu, gitu ya, itu apa namanya akan menjadi suatu bagian dari evaluasi yang memang menjadi tanggung jawab kita, gitu ya. Terus kemudian kita akan tahu juga, gitu ya. Kalau misalnya kita bisa memahami evaluasi kompresor, kita akan tahu jelajahnya. Ini sebenarnya itu apa namanya kondisi maksimum tekanannya itu berapa sih yang bisa disuplai atau kapasitasnya itu seberapa nih ya minimum dan maksimum ya. Jadi kompresor itu punya kebutuhan minimum terkait suplainya tapi juga ada maksimumnya gitu ya. Karena ini ada hubungannya dengan yang butir yang ketiga gitu ya, keamanan dari operasi. Jadi kalau misalnya Anda terlalu rendah gitu ya, terlalu rendah apa namanya pengoperasiannya atau laju alirnya terlalu rendah, akan mengalami yang namanya surging. Ya, terus kemudian kalau terlalu banyak akan mengalami yang namanya itu adalah stonewall. Ya, jadi kedikitan salah, kebanyakan juga nggak bisa juga. Ya, jadi itu ada istilahnya itu adalah jendela operasi. Ya, sebentar, semoga saya ada videonya. Ya, video dari yang namanya
Oke ya. Nah, ini saya Oke, ya, bentar ya, saya share terlebih dahulu. Oke, sebentar. Saya akan ini. Oke. Oke, apakah videonya sudah terlihat? Pak Aryo, sudah terlihat Pak Aryo videonya? Sudah ini. Sudah Suaranya ya? udah. Coba di suaranya Ah, udah. oke, baik. Gitu ya. Terus kemudian sebentar, saya tunjukkan satu lagi gitu ya. Ini apa namanya yang juga penting juga. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, nggak apa-apa. Saya belum menemukan. Oke ya. Jadi sebenarnya yang ingin saya share ada suatu kejadian gitu ya. Jadi nanti kalian coba cari aja sendiri ya. Tadi videonya saya nggak ketemu gitu ya. Yaitu yang berhubungan dengan search kompresor-kompresor pesawat itu kan pakai kompresor juga gitu ya. Dan dia ada video yang mengalami yang namanya searching gitu ya. Dan itu memang ngelihatnya aja juga sudah ini ya. Jadi apa namanya pesawatnya mengalami goncangan gitu ya. Nah, itu yang apa namanya sangat lumayan mengerikan gitu. Nah, sebenarnya sama gitu ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan kompresor di pabrik
gitu ya. Kejadiannya itu adalah hampir sama. Mungkin saya akan langsung ke slide berikutnya, gitu ya. Jadi di dalam kita mengoperasikan kompresor, sebenarnya kita itu akan dibekali yang namanya itu adalah jendela operasi atau operating window, ya. Bentuk operating window ini seperti apa, gitu ya? Kalau misalnya kita lihat gambar di sini, gitu ya, lihat gambar yang sebelah kanan atas, yang bagian atas ini, ya. Kita akan diberikan gambaran gitu ya. Bentuknya ini adalah kurva-kurva melengkung, terus kemudian ada beberapa bagian yang harus kita pahami seperti search line. Search line inilah yang tidak boleh kita langgar. Gitu ya. Kalau misalnya kita itu mensuplai gas gitu ya dengan jumlah yang lebih kecil dari search line-nya gitu ya, yang terjadi itu adalah yang seperti tadi, seperti di video tadi. Gitu ya. Apa sih sebenarnya, kenapa sih sebenarnya search ini tidak boleh terjadi pada kompresor? Anda bayangkan bahwa kompresor itu berputar, dia itu punya inersia, gitu ya. Nah, perputaran itulah yang sebenarnya supaya tidak menyebabkan vibrasi pada peralatan, gitu ya, tidak bervibrasi pada bodinya, gitu ya. Dia itu harus diabsorb energi putarnya itu. Nah, sekarang yang mengabsorb itu apa? Mengabsorb itu adalah gas tadi. Makanya gas tadi itu bisa mengambil energi dari putaran kipasnya itu menjadi suatu tekanan yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya ada transfer energi, ya. Nah, sekarang bayangkan kalau seandainya gitu ya, dia berputar tapi tidak ada gas yang masuk, gitu ya. Atau gas yang masuk itu kurang. Ya, jadi energi yang diambil atau terambil oleh gas tadi juga pasti akan kurang, ya. Nah, padahal itu ada energi inersia, gitu ya, yang harus tetap itu yang harus ada yang menyerap. Nah, kalau gasnya tidak menyerap, berarti yang menyerap itu adalah dalam bentuk body-bodinya itu menyerap dalam bentuk vibrasi tadi, ya. Jadi pernah ada kejadian gitu ya, ini di mana di geothermal gitu ya pada waktu itu ya. Ini kompresornya itu sampai terbang gitu ya. Jadi di situ kan sebenarnya dimur ya, dimur ke apa namanya ke permukaan landasannya itu ya, di permukaan tanah gitu, dalam bentuk beton, terus kemudian dikasih mur-mur yang besar itu gitu ya. Nah, saking kencangnya vibrasi ini itu copot ya. Jadi apa namanya terbang itu apa namanya kompresornya ya. Nah, itulah akibat kalau misalnya kita tidak menjaga laju alirnya itu sesuai dengan minimum yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, kalau kita amati grafik ini, gitu ya, grafik ini dibuat dari sumbu X-nya itu adalah berapa actual flow yang disuplai, itu di sumbu X-nya, kemudian Y-nya itu adalah design head-nya, ya. Nah, design head ini bisa macam-macam ya. Ada dia itu outlet pressure-nya berapa, gitu ya. Terus kemudian pressure rasionya berapa, bergantung dari vendor, gitu ya. Ada juga yang menyampaikan head outletnya itu berapa, gitu ya. Kalau misalnya kalian ingat dalam kuliah apa namanya mekanika fluida, gitu ya. Apa namanya kadang-kadang kita satuan tekanan gitu ya bisa kita ubah menjadi satuan head di mana satuannya itu cuma meter, gitu ya, meter atau feet gitu ya. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itu gara-gara kurang kerjaannya orang-orang buli sana itu, gitu ya. Ya, tapi dasar mereka yang menemukan pertama ya, sistem yang pertama gitu ya. Jadi kita adopsi gitu ya. Jadi tekanan itu bisa dinyatakan dalam bentuk meter, ya. Jadi 1 meter itu setara dengan 10 1 bar itu setara dengan 10 meter kalau misalnya pakai air gitu ya. Jadi mereka suka-suka mereka ya, karena mereka yang bikin sistemnya dahulu gitu ya. Jadi kita mengadopsi, ya. Jadi kalau misalnya kita berhubungan dengan hidrolik gitu ya, kadangkala itu memang satuannya itu meter gitu ya, feet dan lain sebagainya. Ya, tapi sebenarnya itu bisa di apa namanya aproksimasi menjadi sistem tekanan, gitu ya. Nah, untuk operasi kompresor gitu ya, di sebelah kiri ini kita dibatasi oleh yang namanya kondisi surging. Ya, di bagian bawah kita dibatasi oleh yang namanya kondisi minimum RPM dari kompresor tersebut.
Ya. Jadi kompresor itu punya batasan RPM minimum atau kecepatan minimum ya pada saat dia mengoperasikan. Ya, jadi nggak bisa itu ya tiba-tiba dari 1000 RPM Anda suruh kompresor Anda itu cuma putarannya cuma 5 gitu. Nah, nggak bisa. Gitu ya. Ya. Jadi dia punya laju yang minimum. Kemudian di sebelah kanan itu juga pasti ada gitu ya. Yang kanan inilah yang disebut dengan yang biasanya itu disebut sebagai stone wall. Stone wall itu apa? Gitu ya. Stone wall itu adalah kejadian di mana Anda mengalirkan terlalu banyak gas. Itu juga nggak boleh juga, gitu ya. Jadi misalnya kapasitas kompresor Anda itu cuma 100 meter kubik ya per jam, gitu ya. Anda supply dengan 120 meter kubik. Yang 20-nya itu pasti akan mental, gitu ya. Itu yang disebut sebagai back pressure, gitu ya. Nah, mentalnya ini itu akan berakibat buruk kepada unit-unit yang ada di upstreamnya, gitu ya, unit-unit sebelumnya karena harus mengakomodir mentalnya 20 tadi, gitu ya. Jadi memang kalau kita mengoperasikan kompresor kita itu harus pas, gitu ya, di dalam jendela ini, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan, gitu ya. Maka dari itu adalah mereka yang bekerja untuk kompresor itu pasti akan melihat dulu mapnya seperti apa, guidance-nya itu adalah di situ. Kemudian untuk yang di bagian paling atas ini ada yang namanya itu adalah kecepatan RPM maksimum, gitu ya. Kita nggak bisa itu menggeber kompresor kita itu melebihi kecepatan maksimumnya dia, gitu ya. Itu adalah batasan, gitu ya. Bahkan kadang-kadang itu kita dibatasi dari kecepatan 100 itu biasanya kita cuma direkomendasikan itu adalah 95% dari kecepatan maksimumnya dia, gitu ya. Kalau terlalu sering dioperasikan pada kondisi 100% gitu ya, biasanya itu cepat untuk mengalami masalah, ya. Nah, jadi intinya itu adalah ketika Anda nanti itu mengevaluasi kompresor, Anda harus punya nih yang namanya kurva performansi kompresor. Ini yang biasanya membuat itu adalah vendor kompresor, gitulah. Jadi jangan khawatir nih, Anda pasti akan dibekali ini, ya. Cuma kadang-kadang dengan berjalannya waktu ini harus diupdate. Nah, yang update itu bukan vendornya gitu, yang pasti adalah Anda sendiri gitu ya. Yang kadang-kadang Anda harus melakukan update gitu. Kalau yang vendornya itu cuma jualan kompresor baru gitu ya, dikasih tuh mapnya gitu ya, compression curve map performanya dikasih gitu ya. Kita biasanya dapat. Terus kemudian nanti minggu depan kita akan berkenalan dengan sistem untuk menjaga dia supaya menghindari yang namanya surging, gitu ya. Itu pasti ada. Loh Pak, kok bisa surging itu terjadi? Lah memang ketika Anda starter pabrik, gitu ya, startup pabrik, memang tiba-tiba ada gas. Gasnya kan pasti dimulai dari 0, 1, 2. Kalau misalnya kapasitas kompresor Anda 100 ya, kapasitas 100 ini terus kemudian memang tiba-tiba langsung dimasukkan 100, enggak. Pasti akan dimulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Naikin dikit-dikit gitu ya. Nah, itu ada yang disebut sistem anti surgingnya di situ. Gitu ya. Atau tiba-tiba begini. Tiba-tiba suplai gas Anda hilang. Ya, tiba-tiba nggak ada. Gitu ya. Nah, kompresor yang benar gitu ya, dia masih tetap beroperasi. Nggak ada masalah. Caranya gimana? Di recycle semua gasnya. Gitu ya. Nah, itu yang benar ya, yang ini. Jadi tidak dimatikan gitu ya. Terus kemudian untuk menghindari over temperature kita biasanya memanfaatkan interstage cooling gitu ya, supaya temperaturnya tidak tinggi-tinggi sekali. Oke ya. Oke ya. Terus kemudian ada surge column yang biasanya itu dipasang di depan dari kompresor. Tujuannya apa? Kompresor ini untuk gas. Jadi kalau bayangkan ya, putaran kompresor itu biasanya di puluhan ribu RPM. Gitu ya. Terus kemudian ada titik-titik gas yang ketabrak dengan kecepatan yang tinggi itu. Kecepatan kompresor itu jauh lebih tinggi daripada pompa. Ya, pompa itu cuma ratusan, bahkan kadang-kadang maksimum ya ada yang ribuan lah ya, tapi ini cuma ratusan. Ya, tapi kompresor gitu ya itu udah pasti ribuan gitu. Ya, nah kecepatan ribuan tadi itu coba bayangin kalau ada titik-titik gas kemudian ditabrak sama kompresor itu, nah itu yang jadi masalah gitu ya. Itu jadi rontok gitu blade-nya. Jadi oleh karena itu kita hindari dengan cara knockdown semua cairan-cairan yang mungkin terbawa menuju ke
chamber dari kompresor, gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan fokus bagaimana kita itu akan memanfaatkan kurva performansi ini untuk menentukan ya jelajah dari kompresor, gitu ya. Oke, baik. Saya akan ganti ke PDF-nya, ya. Sebentar. Saya akan ganti share screen. Ya, udah saya share screen full ini aja deh. Nah, ini apakah sudah terlihat kasus yang akan kita evaluasi? Atau sebelum masuk evaluasi ini ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Tidak ada pertanyaan? Aman ya? Ya, kalau misalnya aman, saya lanjutkan ke dalam kasusnya. Ya, jadi kasusnya seperti apa? Gitu ya. Ini kasus yang saya alami langsung, gitu ya. Ini kalau nggak salah saya sama Pak CB itu, Pak CB Rasenda, gitu ya. Jadi kita dikontak oleh suatu perusahaan, ya. Terus kemudian perusahaannya ini memiliki 2 buah kompresor idle, gitu ya. Jadi ceritanya ada 2 buah kompresor idle. Terus kemudian, nah kebetulan produksi mereka makin lama makin turun nih dari sumbernya. Tekanannya itu makin lama makin turun. Tetapi operasi dalam pabriknya itu tetap saja, gitu ya. Nggak berarti kalau sumbernya turun terus operasi tekanan di dalam pabrik saya ubah ikut-ikutan turun, gitu ya. Enggak, gitu ya. Karena kebetulan di dalam pabriknya ini ada unit dehidrasi. Ya, dan unit dehidrasi ini kalau nggak salah dioperasikan pada tekanan 160 psi, gitu ya. Nah, nggak bisa kalau misalnya sumbernya turun menjadi 60 terus operasi dehidrasinya juga ikut-ikutan turun menjadi 60, nggak bisa, gitu ya. Jadi mereka harus mengikuti requirement atau kebutuhan operasi untuk dehidrasinya di 160 psi. Ya. Nah, apa yang dilakukan itu, jadi perusahaan ini mereka bilang punya 2 kompresor idle, ya, kompresor idle. Terus kemudian mereka minta dilakukan evaluasi, bisa nggak Pak pakai 2 kompresor idle itu supaya saya tetap bisa produksi nih, gitu ya. Ya sayang sekali, gitu ya. Meskipun tekanan di sumbernya turun, gitu ya, saya harapkan saya tetap bisa dapat uang juga, dapat cuan juga nih dari ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengecek, ya jawabannya itu ya dan tidak nih, gitu ya. Selain ya dan tidak, nanti akan saya sampaikan ada beberapa tahapan yang mereka ingin tahu, gitu ya. Jadi ketika dilakukan studi ini, yang pertama kita minta itu adalah kurva performansinya, gitu ya. Nah, kurva performansinya disampaikan di sini. Nah, ini ada nih, ya, bentuknya mirip ya dengan tadi yang ada di slide, gitu ya. Jadi sumbu X-nya itu adalah actual volume flow, gitu ya. Terus kemudian di sumbu Y-nya itu adalah di head-nya, ya, jadi head-nya, ya. Nah, di sini juga ada terlihat di sini ada misalnya itu adalah kecepatannya 10.000 rpm, 11.000 rpm, 12 sampai dengan 15.000 rpm, gitu ya. Terus kemudian di sini ada garis surge limit seperti tadi, ya. Ini adalah batasannya, ini nggak boleh lebih kecil dari ini. Terus kemudian di sebelah kanannya ini, gitu ya, nanti akan ada stone wall line, gitu ya. Jadi batasan maksimum yang juga tidak boleh dilanggar, ya, supaya nanti tidak terjadi back pressure, ya. Nah, 2 kompresor ini, gitu ya. Ya, kompresor yang pertama itu adalah namanya C33, terus kompresor yang kedua namanya apa ya? Saya lupa, C58, C158 atau C. Nanti kita akan lihat, gitu ya. Jadi yang ingin ditanyakan oleh si punya kompresor ini, gitu ya. Ini dia menyusun beberapa karena penasaran ya. Dia ingin tahu nih berapa sih Pak, gitu ya, sumbernya itu
laju alir volumetrik dari sumber yang bisa saya handle atau yang bisa saya masukkan ke kompresor supaya tekanan outlet saya 160 nih. Gitu ya. Berapa nih Q maksimumnya? Ya. Nah, dia juga penasaran itu. Kalau misalnya kita bayangannya dia itu adalah kalau kita pakai compression ratio kan nggak bisa itu sebenarnya gitu ya. Jadi berapa sih tekanan inlet minimum supaya dapat 160 psi gitu ya. Nah, dia juga menyediakan profilnya nih. Ya, profilnya nih. Ya. Pak, ini kebetulan ini sudah tahun yang lalu ya. Jadi project ini 2000 waktu itu 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah. 17 ini. Jadi sudah agak lama gitu. Ya, kita di 2017. Pak, saya itu sudah pindahan bisa memasangnya itu paling cepat di Februari 2018. Jadi tekanan pada saat itu sudah 60. Bisa nggak ini 60 tadi itu dapat 160? Ya. Oke, kita evaluasi juga gitu ya. Nah, kemudian dia bertanya lagi, Pak, pada Oktober 2019 itu akhir kontrak saya. Itu tekanannya sudah 20 PSI gitu ya. Bisa nggak Pak dari 20 PSI ini nanti saya dapat yang namanya itu 160 PSI, lumayan Pak gitu ya. 1 tahun gitu ya, kira-kira di 1 tahun ini 1,5 tahun ini saya dapat income gitu ya. Jadi tidak saya hentikan operasinya pada 2018, tapi di Oktober 2019 lah, lumayan Pak 1,5 tahun ya, memperpanjang nafas gitu ya. Bisa nggak saya seperti itu gitu ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan curiosity dari apa namanya yang punya pabrik berhubungan dengan kompresor mereka ya. Baik ya, kalau misalnya ini kita langsung aja masuk ke HISIS. Apakah HISIS saya sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya. Nah, sekarang saya akan coba bukakan gitu ya HISIS saya gitu ya. Terus kalau nggak salah saya sudah ada Nah, ini kasusnya ya. Case 4 ya. Ya, coba kita lihat. Ya. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Oke ya, sudah terlihat ya ini. Nah, kemudian ya, jadi ini ada kompresor yang mereka punya. Jadi ada C33 dan C168. Gitu ya. Itu ada kode unit kompresor yang mereka punya yang sekarang itu sedang idle yang bisa kita gunakan. Oke ya. Nah, kalau misalnya di HISIS kompresor itu sederhana ya, tinggal Anda buka apa namanya? Unit kompresor itu adalah yang ini nih. Nah, gitu ya. Oke, terus kemudian di sini umpannya sudah saya set gitu ya, atau saya masukkan sesuai dengan komposisi yang ada di dalam deskripsi kasus kita. Ya, jadi Anda tidak perlu mendefinisikan lagi. Kemudian untuk kurva performansinya itu bisa Anda lihat dengan cara itu adalah Anda double klik kompresornya. Oke, terus kemudian masuk ke bagian rating. Oke, udah. Ketika Anda masuk ke bagian rating, kemudian Anda bisa klik plot curve. Nah, itu dia. Oke ya. Jadi itu adalah plot curve-nya ada berapa sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 garis gitu ya. Kita coba cek. Ini sama 7 garis enggak ya? Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sama. Gitu ya. Jadi ada 7 garis yang ada di situ gitu ya. Nah, di dalam kurvanya ini ada titik operasinya. Titik operasi kalau di HISIS itu ada titik merah ini. Nah, ini berarti titik merahnya ini adalah sekarang kita itu berada di posisi ini. Ya,
posisi yang sebenarnya itu relatif aman. Ya, kenapa disebut relatif aman? Ya karena ini masih di dalam jendela operasinya. Ya, jadi jendela operasinya itu adalah ini. Ya, jadi kita operasikan itu boleh geser-geser kemanapun juga, asalkan ini masih di dalam jendela operasi. Ya, dan untuk sumbu X-nya ini adalah actual flow. Ya, ini saya mau nanya, ACFM itu singkatannya apa? Ada yang tahu? ACFM? Oke, saya sambil ngabsensi ini. Oke, di sini yang nomor 1 yang ini adalah Naufal. Naufal. Selamat sore, Naufal. Ya Pak, sore. Ya, selamat sore. Gitu ya. ACFM apa, Val? ACFM Alternating Current Field Measurement. Hah? Wah, gini. Kalau berhubungan, atau ini kalau Pak, actual cubic feet per menit. ya itu Anda searching ke Google ya? Ya tadi Pak. Oke ya, kalau dalam flow rate itu adalah actual cubic feet per minute. Oke ya, jadi itu biasanya teman-teman kita di perminyakan itu punya familiar dengan ini. Ya. Terus kemudian oke ya, jadi ini adalah menyatakan actual. Ya, pertanyaan saya ini logika aja sih sebenarnya sih. Kenapa flow-nya disebut actual? Kenapa nggak molar? Atau kenapa nggak standar? Di sini ada selalu actual cubic feet. Nanti kalau meter kubik juga ada sih. Actual meter kubik per hour. Pasti dikasih ACT, actual. Gitu ya. Nah, kalau kompresor, pompa itu semuanya pasti actual gitu kan. Kayak nanti turbin juga sama, actual. Nah, pertanyaan saya, kenapa rotating equipment tuh kok ininya actual? Ya. Ada yang bisa membantu menjawab? Nih, Agriva. Ya Pak, ya Pak. Ya, gimana Pak? Masih baca-baca di Google Pak. Oke ya, Anda kalau ketemu di Google, saya berikan applause gitu. Mungkin karena compressible, Pak. Mungkin karena compressible. Oke, terus fluid. apa hubungannya dengan compressible? Karena itu meter kubik berarti kan volume. Kenapa jadi enggak? Bisa jadi mungkin nanti expand atau ya jadi berubah gitu Pak. Jadi mungkin actualnya. Misalnya ya, contohnya nih, kalau sistem gas gitu ya, kan ada tuh MMSCFD gitu ya, 1000 standar kubik. Nah kan standar kubik kan, MMSCF itu kan standar kubik. Tapi kalau di kompresor, di pompa sama di apalah rotating equipment, pasti dia actual. Nggak pernah ada yang namanya standar. Nah, beda tadi dengan MMSCFD gitu kan, kalau misalnya gas gitu kan. Kalau misalnya Anda mendengar berita gas, lapangan ini memproduksi gas dengan kapasitas misalnya ya badak gitu misalnya 600 mmSCFD gitu kan, itu kan standar gitu ya. Nah ini actual. Oke ya, nah ini ada jawab apa? Tadi siapa yang menjawab tadi? Fatoni Pak. Wah Fatoni. Nah Fatoni tadi sudah mulai tuh menyinggung yang namanya gas itu bisa berekspansi tapi juga bisa mengalami penyusutan juga. Gini ya. Jadi yang dibutuhkan ketika kita itu mengevaluasi kompresor, pompa atau ada lain sebagainya itu sebenarnya actualnya volumenya berapa sih? Gitu ya. Nah, seperti saya kasih contoh.
Anda mendinginkan gas masuk ke kompresor atau memanaskan gas masuk kompresor, itu meskipun molnya sama, tetapi volumenya bisa berbeda. Dan kompresor itu bekerja berdasarkan volume, gitu ya. Tapi yang actualnya itu sekarang itu berapa? Ya. Jadi oleh karena itu ada banyak strategi kalau kita berhubungan dengan kompresor ini. Karena apa? Kompresor ini unit yang paling mahal, gitu ya. Gitu ya. Kalau misalnya pabrik misalnya 100 juta US dollar, ini kalau ada kompresor itu pasti kompresornya bisa jadi harganya itu 20 sampai 30 juta US dollar sendiri itu, gitu ya. Oleh karena itu, kalau misalnya ini kompresornya kegedean, itu pasti mahal-mahal semua. Gitu ya. Jadi kalau bisa itu adalah kompresor kita itu kecil aja, kompresor kecil gitu ya. Tapi bisa menghandle volume yang banyak. Ya. Oleh karena itu caranya seperti apa? Ada banyak teknik ini sebenarnya. Caranya ya susutkan aja volume dari gas. Caranya menyusutkan volume gas gimana, Pak Tony? Gimana cara menyusutkan volume? Mengecilkan volume dari gas. Untuk mol yang sama ya, jangan dikurangi molnya, jangan gas. Tekanannya ditingkatkan, Pak. Jadi berarti Oke. kompresor juga, Pak. Ada satu lagi, ingat PVNRT. Itu kan Anda bermain pada P-nya. Terus supaya dapat volume kecil. Temperaturnya. Nah, itu gitu ya. Ya, oleh karena itu ingat ya, ini yang sering nanti itu kalau Anda rancangan pabrik gitu ya, kecuali ada kekhususan loh ya. Misalnya untuk ini. Biasanya sebelum kompresor itu selalu didinginkan dulu. Gitu ya. Didinginkan diapain tuh Pak? Kenapa harus didinginkan dengan itu? Untuk menyusutkan volumenya. Gitu ya. Volumenya kecil, tetapi molnya itu bisa sama. Ya beda kalau dipanaskan gitu kan. Kalau Anda panasin itu ngembang itu dan nah jadi volumenya harus gede juga yang harus diakomodir gitu. Jadi caranya itu adalah biasanya itu disusutkan. Nah, ini sering terjadi kalau misalnya Anda ke pabrik gitu ya. Terutama kalau misalnya saya temuin itu sering itu adalah di depan apa namanya? Unit penyediaan udara gitu ya. Proses air gitu. Itu kan pakai kompresor udara itu untuk apa namanya? Ngambil udaranya. Gitu ya. Jadi udara diambil terus dikompres gitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam chamber ya, tentu aja di filter dan lain sebagainya ya. Terus kemudian ditampung di dalam vessel. Ya sampai dengan pressurized itu. Nah, apa namanya? Kalau siang-siang gitu ya, kalau siang-siang itu udara ngembang gitu ya, udara ngembang karena apa ya? Memang temperaturnya kan siang-siang itu lebih tinggi dibandingkan malam hari gitu ya. Kalau malam hari ya temperaturnya rendah jadinya volumenya menyusut di udara gitu ya untuk utility instrumen air gitu ya. Biasanya itu lebih tinggi pada saat malam hari karena apa? Ya udara menyusut, unit kompresornya sama gitu ya. Jadi lebih banyak itu yang bisa kita apa namanya serap. Tapi kalau misalnya panas-panas gitu ya, udaranya ngembang lebih sedikit itu secara mol. Gitu. Ya, jadi caranya itu adalah mereka gimana? Disemprot di depannya kompresor itu dipercikin air. Tujuannya apa? Menurunkan temperatur apa namanya udara ketika masuk ke dalam kompresor, gitu ya. Karena apa? Temperatur panas dipakai untuk menguapkan percikan air tersebut. Jadi ada panas yang diambil dari udara. Nah, jadi temperaturnya drop tuh. Gitu ya. Mirip seperti prinsip cooling tower. Ya, cara nurunin temperatur cooling tower itu gimana? Gitu ya. Kan ada percikan air tuh dari atas itu. Nah, itu sebagian dipakai panasnya itu menguapkan air-air yang turun tuh di cooling tower. Nah, kan maka dari itu ada yang namanya itu adalah make up kan cooling tower. Nah, itu temperaturnya jadi turun gitu ya. Nah, ini mirip gitu ya. Cara menurunkan temperaturnya. Karena temperatur yang lebih rendah itu volumenya pasti akan lebih kecil gitu ya. Nah, itulah kenapa kalau misalnya kita berhubungan dengan kompresor itu pasti di situ adalah actual volume flow.
Ya. Oke, baik. Saya akan kembali ke kasus. Sampai lupa kasusnya apa ini? Kasusnya. Oke, 160 PSI. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini gitu ya. Ini sebenarnya kurvanya itu saya masukkan secara manual gitu ya. Cuma Anda enaknya itu adalah sudah saya masukkan. Kalau caranya ini adalah Anda itu bikin gitu ya. Misalnya ini. Saya tunjukkan. Nah, ini. Anda harus entry nih data-data ini. Ya. Nah, ini kebetulan datanya sudah ada masukkan ya. Sudah saya masukkan, jadi Anda tidak perlu memasukkan. Gitu ya. Nanti kita belajar minggu depan lah mengentry data-data ini. Gitu ya. Oke, nah sekarang ya apa yang Anda harus lakukan gitu ya. Ini saya sudah punya kurvanya. Ya. Terus kemudian yang saya lakukan itu adalah ya ada pertanyaan nih. Kalau misalnya katakanlah itu laju tekanannya itu adalah sudah selesai di sini itu adalah 60 PSI, gitu ya. Ini kira-kira bisa nggak 160 di discharge ini saya dapatkan, ya. Jadi apa yang saya lakukan, saya ubah tekanan di aliran satunya itu adalah sebesar 60 PSI. Satuan ini berat nih, kilogram. Ke pressure ke elemen OP. Pressure. Nah, ini saya kasih satuannya itu PSI. Dah, PSI aja. Ya, saya ganti 60 nih. Ya, 60. Pak, pergi ke sini Pak 60. Nah, seperti teman tadi ada bilang gitu ya. Kalau tekanan 60 yang terjadi itu adalah volumenya itu mengecil gitu ya. Jadi akhirnya geser tuh ke sebelah kiri. Gitu ya. Karena tadi tekanannya itu adalah 34. Ya, terus kemudian apa yang saya lakukan? Gitu ya. Nah, Pak, ini sudah keluar dari zonanya, dimasukkan dulu, Pak. Dimasukkan ke zona ini dulu. Oke. Saya masukkan dulu ya supaya ini. Jadi apa yang dilakukan supaya saya itu masukkan titik ini ke dalam zona saya, ya, Pak, yang harus dilakukan itu adalah menaikkan laju airnya. Oke, saya naikkan ya laju airnya ya. Ini adalah misalnya tadi itu 89. Geser ke kanan ya harusnya. Waduh, kurang banyak nih. Ya udah nih, 10. Wih, masih kurang, Pak. 15. Nah, dah masuk dulu. Yang penting masuk dulu lah. Oke ya, masuk dulu. Terus kemudian kita cek. Oke ya. Tekanan di 2 itu berapa? Tekanan di 2. Tekanan 2 itu adalah ini 160 enggak? PSI. 147. Gitu ya. Enggak dapat 160. Berarti artinya ini adalah kurang. Oke ya. Tekanan discharge-nya itu baru 147. Saya butuhnya itu 110. Ya. Caranya gimana? Ya, caranya Pak ya. Kalau misalnya kita punya putaran yang sama gitu ya, menaikkan discharge-nya itu caranya itu adalah dengan mengurangi laju alirnya. Kalau laju alirnya berkurang, ya, laju alirnya berkurang, energinya itu bisa dimanfaatkan untuk menambah lagi outlet discharge-nya, tekanan di discharge-nya. Ya. Jadi ya udah. Sepakat, kita kurangi ya. Ini 15 jadi 12. Udah sedikit-dikit aja lah, 14. Kalau jadi 14, bisa 160. Tadi 147, sekarang jadi 149. Oke, kurang dikit. Oke, 13. Pak 13. 150. Itu. Ya. Ada usulan lagi? 12,5, Pak. 151. Ya. Turunkan lagi 11. Jadi 153. Mau diturunkan lagi? Nggak bisa, Pak.
Tuh, kenapa nggak bisa? Sudah keluar dari window-nya. Ini nanti mengalami yang namanya itu adalah searching. Gitu ya. Nggak bisa nih. Oke ya. Pak, kalau gitu naikin RPM-nya. Yuk kita naikkan RPM-nya yuk. Oke ya, double klik. Terus saya naikkan RPM. RPM-nya maksimumnya tadi berapa ya? 15.500. Oh, ini baru 15.025. Oke ya, saya naikkan 15.500. Jegrek. Oke ya, Pak. Masih searching, Pak. Ditambahin dikit, Pak. Oke, saya tambahin dikit. Nggak boleh searching. Tadi berapa? 12,5. Nah, 12,5 Pak, mentok pas pada garis searching Pak. Ya, kita dapat 160. Ya, 160. Ternyata tekanannya baru 155. Ya. Ada ide lagi yang lain supaya dapat 160 caranya gimana? Ayo nih engineer muda kita nih. Nah, engineer muda dari ITB dan UGM ini ada usulan Pak 160 wajib atau enggak Pak? Ya wajib lah. Ini yang dipersyaratkan gitu ya. Ada usulan? Mana nih biar kita dapat 160 nih. Biasanya itu kita tidak cuma sekedar ya dan tidak, tapi kita juga memberikan solusi gitu ya. Itu yang engineer yang apa namanya inspiratif itu. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Ya, jadi tidak sekedar mengevaluasi tapi juga memberikan solusi. Kira-kira gimana? Ada Anggun di sini, Anggun Triyuniarti. Nah. Halo Pak. Ya, halo. Gimana Anggun? Ada ide? Belum Pak. Belum ada ide. Aduh. Anissa. Halo Pak. Ya, halo. Ada ide? Belum ada juga Pak. Belum. Mentok ini. Dan ini. Ya. Oh, ini ada ini Axel. Axel Anda bimbingan saya ya? Iya Pak. Hah? Bimbingan apa? Saya banyakkan bimbingan tuh jadi sampai lupa itu bimbingan apa. Penelitian atau apa? Penelitian Pak. Oh, sama Pak ini ya, Haryo juga ya? Iya benar Pak. Oke. Nah, baru inget ya. Ya, kita harus diskusi kapan masuk lab ya? Iya Pak. Oke, gimana? Ada ide? Mungkin dipanasin gitu bisa Pak? Kenapa? Dipanasin bisa nggak Pak? Biar tekanannya naik gitu. Jadi setelah keluar dari kompresor gitu dipanasin. Dipanaskan. Oke, jadi Anda ini pemanasin. Iya, Gitu ya. jadi Wajar kan nggak ini? Ya setelah kalau keluar pemanasannya pada tekanan yang tetap ya itu tetap aja gitu. kan PVNRT sih Pak, mikirnya gitu tadi. Jadi kalau misalnya T-nya ditinggiin, molnya tetap, volumenya tetap kan naik gitu. Oke. Keluaran gitu ya. kompresornya Pak gitu. Keluaran kompresornya terus Anda panasin gitu ya dari apa namanya ini. Terus kemudian volumenya jadi ikut PVNRT gitu ya. Dari ini. Tapi ingat ya, gitu ya. Kalau Anda melakukan pemanasan gitu ya, operasinya digunakan pada tekanan tersebut biasanya yaitu tekanannya itu akan tetap gitu. Ya. Harapan Anda mengembang gitu ya. Ininya ya. Mengembang terus kemudian menambah pressure gitu. Betul. Iya, Pak.
dengan ini. Oke, coba kita coba gitu ya. Nah, ini kan ada HISIS gitu, jadi kita bisa ini. Nah, nggak apa-apa, saya juga apa namanya baru kebayang tuh. Gitu ya. Ide itu ide yang ini nggak ada yang salah dengan ide itu. Oke ya, sebentar ya, saya tambahkan ya. Ini masuk 2, keluarnya itu 2A lah ya. Terus energinya adalah QE 100. Oke ya. Nah, ini memang yang pasti itu adalah jadi gini. Nah, ini saya kasih 0. Aduh, ini kadang IC saya agak bermasalah ya. Oke, sudah 0 PSI itu. Bentar ya. Oke, nah temperaturnya, Anda mau temperatur berapa tuh? Berapa sih temperaturnya? Sudah. Sudah 128. Ya, kita masukkan 200 derajat deh. Oke, nah kalau di HISIS itu tekanannya pasti akan sama juga. Ya. Karena apa? Ya itu memang definisi ketika kita apa namanya tentukan gitu ya. Itu memang temperatur sebelumnya kan. Misalnya pressure drop di pemanasnya itu berapa gitu ya. Apa namanya ini gitu ya. Jadi agak susah juga nih kalau misalnya menggunakan gitu untuk mengenerate tekanan. Nah, saya kebayang juga ya, ini sebenarnya bisa gitu ya. Pak, itu kan sebenarnya bisa juga gitu ya. Tapi kalau di boiler itu dia itu ngubah dari cairan menjadi steam kan tuh apa namanya? Efeknya terlihat gitu ya. Tapi bayangan saya kalau misalnya di gas gitu ya, fasa sama gas gitu ya, biasanya itu tidak memberikan impact gitu ya kepada yang namanya pressure drop ini gitu ya. Bisa jadi malah nanti tekanan itu akan memberikan punya ya, jadi gasmu nggak akan bisa ngalir itu ya, karena di situ apa namanya terjadi blockage gitu ya, karena adanya penumpukan gas akibat dari apa namanya gas-gas tadi yang terakumulasi gitu ya di heaternya. Ya. Oke, tapi menarik juga nih dilakukan pemanasan gitu ya. Meskipun nggak jamak ya kita kecuali di boiler tadi ya. Di boiler memang itu yang kita gitu ya. Tetapi itu pun di boiler sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu ya, airnya pun sudah dipompa, keluarannya juga udah tekanan tinggi. Pompa dulu tekanan tinggi terus kemudian dipanaskan, nah menghasilkanlah yang namanya steam tekanan tinggi gitu ya. Nanti akan Anda lihat ya, lebih baik itu meningkatkan tekanan pakai kompresor atau pakai oke, saya putus ya. Ya, putus-putus. Putus. Wah, sampai putus dari mana tadi? Gitu ya. Kanan. Lupa. Sampai tekanan. Ya. Nah, nanti Anda akan dihadapkan misalnya pada 2 pilihan gitu ya. Saya mau tekanan ini. Paling enak itu mainkan tekanan itu pakai kompresor ataukah pakai pompa? Ya, jawaban kita adalah Pak, bergantung fluidanya. Gitu ya. Tapi ada kasus itu ya, naikkan tekanan itu paling enak itu adalah dengan pompa. Gitu. Kompresor efisiensinya itu masih lebih rendah. Pompa efisiensinya itu kalau di ini tuh lebih ini karena apa? Lebih rapat gitu ya. Jadi fluida yang lebih rapat itu lebih enak untuk dikompres gitu ya dibandingkan fluida yang renggang. Gas itu kan renggang. Jadi efisiensinya lebih rendah gitu ya. Jadi lebih enak itu adalah
menaikkan tekanan dengan pada fasanya itu adalah pada fasa cairnya cepet gitu naiknya. Gitu. Oke baik, mungkin ada ide yang lain ya selain dari Axel tadi ya dipanasin. Dari Calvin ada ide, Vin? Iya Pak. Kalau Ya. dari saya mungkin sama sih Pak, mungkin dipanasin tadi. Yang lainnya belum ada Pak. Oh dipanasin ya? Oke. Dipanasin gitu ya. Oke, dipanasin terus kemudian dia mengalami ekspansi gitu ya. Dan ya terus kemudian kita cek volumenya akibat dari pembengkakan volume tadi itu jadi berapa gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya ini ada tapinya ya. Kalau misalnya tekanan sumber Anda 160, pemanasan itu apakah menghasilkan outlet jadi lebih dari 160? Ya, sebab yang saya bayangkan ketika kita punya sumber 160, kemudian habis pemanasan itu adalah 170, yang terjadi itu adalah yang 170, misalnya ini ya, habis outletnya itu 170 gitu, tekanan 170. Yang terjadi itu adalah 170 balik lagi ke 160. Gitu ya. Jadi itu ada membuild up pressure yang di bagian upstreamnya. Gitu. Jadi Jadi atas upstreamnya gitu ya, karena dia akan mengalirkan fluida, pasti tekanannya harus lebih tinggi daripada itu. Gitu. Ya. Atau ada lagi dari para mahasiswa yang ingin mencoba nih bereksplorasi gitu ya. Kira-kira apa nih idenya nih? Saya mungkin mau coba Pak. Silakan. Ini siapa? Lunardi Pak. Ya, Lunardi gimana Lunardi? Mungkin kalau dikasih apa ya Pak di depannya kayak suhunya boleh diubah-ubah nggak Pak yang 100 derajat Fahrenheit itu? Yang nomor 1 itu stream 1 diubah diturunin gitu Pak jadi sekitar 83 derajat Fahrenheit. Oh, oke. Ini jadi berapa tadi? 83. Iya. Oke ya, saya ganti ya sekarang ya, 83 Fahrenheit. Oke, bentar. Oke, terus? Terus udah, jadi diganti suhunya diturunin gitu Pak. Terus jadi nanti di tekanannya yang stream 2 jadi 160. Oke, terus kemudian ini kita naikkan dikit ya, supaya nggak nabrak di search-nya ya. Ya, ini adalah kita naikkan misalnya 12,8 gitu, supaya masuk dikit. Oke, ya 12,8 udah mepet nih, 12,8. Nah, dapat kan 160 gitu. Ya. Oke, baik. Ya. Ini tadi Lunardi ya? Iya Pak, Lunardi. Oke, nah oke ya. Tadi Lunardi bisa dijelaskan Lunardi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita menurunkan ini? Saya sebenarnya kurang tahu Pak gimana bisa diturunin suhu jadi bisa tekanan jadi 160 gitu Pak. Masih belum paham kenapa. Tadi cuma nyoba-nyobain aja Pak. Terus coba-cobain dapat gitu ya? Iya Pak. Oke, ya. Jadi salah satu cara yang misalnya kita bisa lakukan gitu ya, termasuk juga untuk meningkatkan efisiensi dari pengkompresan gitu ya, itu adalah membuat densitas senyawanya itu adalah semakin padat gitu ya, atau semakin tinggi gitu ya. Itulah kenapa yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kenapa kita itu kalau menaikkan tekanan kadang-kadang itu kita itu lebih seneng itu adalah dipompa terus kemudian dinaikkan kemudian baru difasa menjadi gasnya. Kasus yang paling umum itu adalah dalam pembangkitan steam gitu ya. Anda steam itu coba lihat gitu ya. Jadi water
untuk boilernya itu pasti dipompa dulu sampai dengan tekanan tinggi, ya, baru kemudian itu diubah menjadi steam. Padahal kan kita juga punya opsi, kita bakar terus kemudian masuk ke kompresi gitu ya untuk mendapatkan steam yang lebih tinggi. Tapi tidak pernah ada yang namanya kompresor untuk steam gitu ya. Pompanya itu adalah pompa untuk air gitu ya. Jadi dengan kita mendinginkan fluida masuk gitu ya, efisiensinya itu akan meningkat gitu ya. Jumlah yang nanti bisa kita handle dengan jumlah yang sedikit gitu ya, kita bisa akan mendapatkan dengan efisiensi yang meningkat itu adalah kompresi yang jauh lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, memang ini yang kita perlukan itu adalah kita ada banyak batasan gitu ya di dalam kita itu melakukan evaluasi. Misalnya di sini gitu ya. Kita itu membutuhkan temperatur tadi yang temperaturnya di kisaran 100 Fahrenheit gitu ya, atau di sekitar 40-50-an ya gitu ya. Kemudian kita turunkan menjadi 83 atau sekarang itu menjadi 28 derajat Celcius. Ya. Apa yang terjadi di situ gitu ya, berarti kita nanti itu harus memasang suatu cooler gitu ya, supaya di sini kita bisa menurunkan gasnya itu adalah di 83 gitu ya. Tapi ini adalah merupakan bentuk yaitu tadi ya, solusi bagaimana kita bisa mencapai yang namanya 160 derajat Fahrenheit gitu ya. 160 PSI gitu ya. Karena itu memang target. Nah, bentuk-bentuk solusi seperti itulah yang sebenarnya kita butuhkan gitu ya. Jadi ini apresiasi untuk ya Lunardi ya gitu ya. Jadi dengan mengulik kita itu temperaturnya kita turunkan gitu ya, kita mendapatkan tekanan yang kita harapkan. Ya. Baik ya. Nah, sebenarnya ada cara lagi yang bisa kita gunakan gitu ya. Ini kan tadi perusahaan itu memberikan 2 buah kompresor yang idle gitu ya. Nah, kompresor yang idle ini dalam artian itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, pemanfaatan gimana? Either itu kita gunakan sebagai paralel atau kita gunakan dalam rangkaian seri gitu. Jadi seandainya kalau kompresor satu, ini saya kembalikan dulu ya, kembalikan dulu ke 100 ya. Ya. Jadi 100 sebentar, saya tidak mendapatkan nilainya. Gitu ya. 100 tapi saya tidak mendapatkan nilai di sini itu adalah 160. Saya mendapatkan 155. Nah, tapi kan ada kompresor yang kedua. Ya. Kompresor yang kedua inilah yang nanti itu akan menjadikan tahap yang kedua supaya kita dapat mencapai 160 tadi. Gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini gitu ya. Yang kita lakukan di sini itu adalah kita harus tambahkan unit yang namanya cooler. Ya, saya tambahkan unit cooler di sini gitu ya, saya sebagai 2B. Ya, ini prinsipnya sebenarnya sama seperti yang dipikirkan oleh Lunardi ya. Ya. Jadi kita itu berusaha untuk supaya dia itu dingin. Tujuannya dingin apa? Coba Anda perhatikan, keluaran dari kompresor 1 tadi masuk 100 Fahrenheit, sekarang itu sudah 261 Fahrenheit atau sekitar di kisaran berapa nih? 127. Ya. Ini sebenarnya oke sih, nggak ada masalah. Gitu ya. Tetapi kalau ini langsung masuk ke dalam kompresor yang kedua, volumenya itu mengembang gede sekali. Gitu ya. Oleh karena itu, gitu ya, ini harus kita dinginkan gitu ya pada tekanan yang sama ya, supaya kita bisa mendapatkan gitu ya volumetrik yang lebih kecil agar bisa masuk ke kompresor yang kedua gitu ya. Jadi biasanya untuk air cooler gitu ya, itu temperatur yang bisa diturunkan itu cuma sampai dengan 37 atau 40 derajat Celcius. Gitu ya. Karena ini untuk mengakomodir fluktuasi siang dan malam. Jangan sampai pabriknya itu dijalankan itu adalah
apa namanya siang nggak jalan gitu ya, malam saja yang jalan karena temperaturnya udaranya itu bisa dingin di malam hari. Biasanya kita acuannya itu adalah 100 derajat untuk ini. Ini kenapa nggak jalan? Oh, pressure drop-nya ya. Oke ya, kita gunakan pressure drop-nya 0. Oke, nah kemudian inilah yang kita masukkan ke dalam kompresor yang kedua, C16 gitu ya. Saya akan hubungkan di sini gitu ya. Saya akan masukkan ini sebagai 2B. Ya, nah selanjutnya apa? Selanjutnya saya akan melihat untuk 2B ini saya plotkan curve-nya. Nah, ya, yang terjadi apa di sini? Duh, Pak, gitu ya. Ini itu ternyata itu sudah di area stone wall-nya. Ya, stone wall-nya itu melewati batasnya, kelebihan gitu. Jadi jendela operasi kita untuk yang kompresor yang kedua itu adalah yang ini gitu ya. Kita sudah di luarnya ini. Gitu ya. Nah, ini lagi kira-kira ada solusi apa yang harus kita lakukan di sini? Ya, ini benar ya. Ini kita ingin mendapatkan di sini ini adalah 160 sebentar. Ini kompresor yang ini kita beroperasi pada maksimumnya. Oke. Gitu ya. Ada solusi gimana caranya ini? Masa ini dikurangi? Ya, ini masuknya sudah tekanannya itu adalah 155. Nah, ini sekarang tekanannya itu berapa nih? Ini tekanannya itu adalah 160. Gitu ya. Jadi naiknya cuma 5 PSI. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Kalau misalnya bisa gitu ya. Ini itu jangan cuma 5. Kalau 5 memang nantinya itu akan headnya akan sangat kecil sekali. Bisa nggak ini kita naikkan ke sini? Gitu ya. Nah, cara menaikkannya gimana? Berarti jutinya untuk kompresor yang kedua itu harus ditingkatkan kan? Ya. Jadi kompresor rasionya kalau meningkat ini akan bergeser masuk ke dalam jendela operasinya dia. Gitu ya. Jadi ini akan masuk ke dalam ini, berarti apa yang harus kita bisa lakukan di sini? Oh, kalau kayak gitu, kita balancing bebannya saja. Bebannya kompresor ini jangan tinggi-tinggi. Gitu ya, supaya ini bisa bergeser menuju ke atas gitu. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sini gitu ya? Kita cobakan di sini gitu ya. Nah, kompresor ini jangan menggunakan 15.000 RPM-nya. Ya. Coba kalau misalnya kita turunkan menjadi 9.000 saja. 9.000 RPM. Waduh, ada tulisan greater efficiency lebih ini daripada 100 gitu ya. Sebentar, ini kompresor yang pertama itu berapa sih? Oh, ini awalnya aja sudah 10.000 nih. Maaf. Oh, nggak bisa kalau 9.000 gitu ya. Ternyata kompresor ini speednya sudah mulai dari 10.000. Ya udah, kalau gitu kita mulai dari 11.000 aja. Nah, ya 11.000 di sini. Ya, yang saya perhatikan di sini ya nilainya itu adalah 11.000. Ya, masuk nih ke dalam jelajah operasinya, masih jelajah operasinya. Terus kemudian apa yang terjadi di sini gitu ya? Ternyata dia itu kebanyakan, tapi ini kan actual follow gitu ya. Jadi ini adalah actual flow. Cara menggeser ke kiri gimana? Gitu ya. Bagaimana kalau tekanan inletnya kita turun, kita naikkan sedemikian hingga nanti dia bisa bergeser ke sini. Gitu ya. Karena ini kan actual. Actualnya itu bisa mengembang karena tekanannya sebenarnya kekecilan. Gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Coba ini jangan 11.000, coba kita ke 12.000 RPM. Oke. Ini naik, ini sudah mulai bergeser ke sebelah kiri. Gitu ya. Sudah mulai deket nih. Pak, naikin lagi, Pak. 13.000. Naik lagi. Nah, sudah mulai nih. Ya.
Jadi apa yang terjadi di sini, ini tinggal dikit lagi nih. Ya, coba kita lakukan di 14.000. Ya, di 14.000 ya, yang terjadi itu adalah semakin turun. Ya, karena semakin besarlah dia itu apa namanya? Kenaikan di sini, ininya juga akan semakin turun, bebannya atau load-nya di kompresor yang kedua itu akan semakin berkurang gitu. Nah, apa yang kita lakukan kalau misalnya kejadian seperti ini, Pak? Gitu ya. Jadi coba kita naikkan laju alirnya gitu ya. Tadi 12 itu sekarang kita naikkan menjadi katakanlah di 13. Ya, ini bergeser itu. Ya, saya naikkan di sini adalah 15. Oke, waduh Pak, di sini dia sudah pada pergeseran di situ gitu ya. Nah, ini akan coba saya turunkan lagi RPM-nya. Ya, jadi 13.000. Waduh, kalau 13.000 dia mengembang gitu ya. Nah, ini memang permasalahan yang harus kita selesaikan nih. Kira-kira di operasi berapakah kita mendapatkan operasi yang aman ini? Ya, sebentar. Ya, ini tekanannya berapa tadi? Ini tekanannya sekarang itu adalah 109, masuknya itu adalah 60. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini, kita kurangi flow rate-nya. Gitu ya, di 14. Oke, di 14 kita nggak dapat ya. Ini sebentar ya. Oke ya, kalau misalnya saya tekanannya saya naikkan lagi gitu ya. Misalnya saya tidak batasi di 160, tetapi saya kan bisa operasinya di tekanan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Misalnya katakanlah di 200. Nah, oke. Sudah mendekati nih. Gitu ya. Terus kemudian apa yang saya lakukan? Saya kurangi dikit. 13,5. Nah, oke. Pak sudah masuk Pak, mungkin kita optimize ya, kita 13. Oke. Gitu ya. Terus kemudian ini tekanannya saya bisa naikkan lagi. Gitu ya. Naikkan katakanlah misalnya 220 PSI. Nah, oke. Gitu ya. Jadi bisa. Sekarang dengan saya menggabungkan dua buah kompresor, kompresor 1 dengan kompresor 2, gitu ya. Saya memang kesulitan mendapatkan 160 PSI. Tapi yang terjadi di sini itu adalah salah saya dengan menggunakan konfigurasi seri ini, gitu ya. Saya mendapatkan tekanan 4 ini, gitu ya. Itu jauh lebih tinggi daripada 160, ya. Ya, jadi sekarang saya mendapatkan 220 ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita sediakan tekanan 220, kemudian kebutuhan apa namanya pabriknya itu atau 160, oke ya. Itu jauh lebih mudah. Karena apa? Kita cukup menyediakan gitu ya let down valve atau throttling valve gitu ya dari 220 turun ke 160. Ya, yang nggak bisa itu adalah tadi kita cuma dapat 150, pinginnya operasinya di 160, gitu ya. Kita kurang itu tekor 60, ya pasti yang dipertanyakan. Nah, tadi 10 sisanya dapat dari mana? Nah, kalau sekarang kejadiannya itu adalah saya malah justru surplus tekanan sekarang, ya. Jadi tekanan saya, gitu ya, memang bukan 160, tetapi di sini sudah melebihi 160. Gitu ya, bisa 220. Artinya apa gitu ya, ini sebenarnya ada potensi gitu ya, kita itu bisa beroperasi lebih rendah lagi. Karena apa? Karena gitu ya, dengan operasi di 60 PSI ya, tekanan outlet kita itu masih di 200-an gitu ya. Jadi tekanan outlet saya itu masih 200-an
gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Kita coba nih sekarang ya dengan waktu yang terbatas ini. Coba kalau misalnya worst case-nya ini ternyata itu adalah di 20 PSI. Ya. Kita buat ini tekanannya di 20 PSI. Ya, di 20 PSI. Terus kemudian apa yang terjadi di sini? Gitu ya. Loh, kok tiba-tiba ya, terus kemudian apa yang terjadi di situ? Kenapa ini? Sebentar. 20 PSI, oke, 13, oke. Terdefinisi. Oke. Terus kemudian, operasi saya di mana? Ya bentar, ini kenapa nggak jalan ini? Ya, mungkin ininya terlalu besar. Ya, untuk laju alirnya terlalu besar. Oke, akan saya kurangin laju alirnya misalnya di 8. Coba kita lihat. Oke ya, 8 kelihatannya masih terlalu kecil atau terlalu besar juga nih ya. Oke, di sini gitu ya. Jadi kita turunkan menjadi 7, katakanlah 7. Oke, terus kemudian tekanan operasi saya mungkin bukan di ini. Kenapa ya? Sebentar. Ini 10.000 sampai maksimumnya itu adalah di 15.500. Oke ya, jadi ini saya operatingnya di sini. Saya coba 15.000. Oke ya, sebentar nih. Ini saya masih, aduh ini semoga nggak error nih. Aduh, berputar-putar. Aduh. Nah, semoga nggak error ya. Semoga nggak error. Oke, ini sudah oke. Oke ya. Terus kemudian apa yang akan saya lakukan di sini, gitu ya. Saya plotkan curve di sini. Ya. Nah, kemudian saya akan mencoba melihat, gitu ya. Apakah di sini tekanannya akan bisa, definisi sebentar. Ada sesuatu yang error di HISIS saya. Aduh, ini HISIS saya keburu error nih. Kenapa jadi PSV nih di sini? Ya bentar ya, saya close dulu. Aduh, tadi belum saya save. Oke, jadi keburu error nih HISIS-nya. Oke, tidak apa-apa. Oke ya, nanti akan saya kirimkan. Ya, jadi apa yang saya ingin lakukan tadi itu adalah saya sebenarnya ingin menjawab pertanyaan yang case ketiga, gitu ya. Jadi case yang ketiga itu adalah kalau tekanan suction-nya itu di 20, apakah saya bisa mendapatkan 160 tidak? Gitu ya. Jadi dengan kita mengkonfigurasikan dua kompresor secara seri, gitu ya. Kompresor yang pertama, gitu ya. Terus kemudian diserikan dengan kompresor yang kedua, gitu ya. Kita bisa mendapatkan 160. Tadi itu yang sebenarnya mau saya tunjukkan, gitu ya. Tapi nggak tahu nih kebetulan tiba-tiba tertutup sendiri, gitu ya. Nah, artinya apa, gitu ya? Dengan menggunakan kurva performansi tadi, gitu ya, kita bisa mendapatkan yang namanya itu, gitu ya, kepahaman kita adalah kira-kira operasinya itu tadi itu butuh berapa nih, gitu ya.
laju alir yang kita butuhkan supaya kita bisa memenuhi spesifikasi tadi 160 psi. Atau kita yang tadi disampaikan gitu ya, pada temperatur berapa nih kita itu masih bisa memenuhi jelajah operasinya. Berada di dalam jendela operasi itu harus berapa temperaturnya, berapa laju alirnya, berapa tekanannya, ya, supaya operasinya itu tetap berada di dalam window-nya, gitu ya. Ya, itu yang kita harapkan dari kita itu memahami yang namanya kurva performansi ini. Ya, oke baik. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi saya mohon maaf ini tiba-tiba HC saya kenapa tiba-tiba seperti ini, gitu ya, tiba-tiba tertutup. Oh ini ada nih sebentar. Oke masih ada, gitu ya. Coba saya selesaikan lah. Ya, ini saya selesaikan 160 greater efficiency than 100. Ya, saya ingin tahu ini laju alirnya kemungkinan besar masih terlalu besar, gitu ya. Saya turunkan menjadi 6. Oke ya, tapi di sini berapa nih? 160, gitu ya. Tapi tekanannya masih di sini, masih di luar ini, oke ya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya coba turunkan lagi menjadi katakanlah 5. Bagaimana kalau 5? Oke ya, masih ini. Terus kemudian speednya saya tambah jadi 15.500. Oke, 15.500. Ya, terus kemudian yang terjadi itu adalah saya masih harus menurunkan lagi, gitu ya. Jadi misalnya jadi 4,5. Apa yang kalau misalnya 4,5 kekejar nggak ini? Oke ya. Jadi 4,5. Terus kalau misalnya tinggal 4, oke, gitu ya. Jadi 4, ya. Ini masih berada di luar ini, ya. Dalam artian, apa artinya di sini gitu ya. Kalau misalnya menggunakan kompresor 1 dan 2 itu kita susun secara seri gitu ya. Tekanan inletnya itu adalah 20 psi gitu ya. Ini agak kesusahan kita untuk mendapatkan outletnya itu adalah 160 gitu. Ya, karena kita sudah susun secara seri, di sini udah speednya udah maksimum di kompresor yang pertama. Tapi untuk dengan kompresor yang kedua dengan speed maksimum pun masih belum kekejar. Ya, jadi kalau misalnya demikian kita bisa menjawab pertanyaan yang keempat di sini gitu ya. Jadi dengan beberapa spesifikasi tadi, seandainya kalau misalnya itu tekanannya itu adalah 20 psi, agak susah kita itu mengejar yang 160 gitu ya. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan dari kajian ini? Ya, nanti bisa kita perdalam di pertemuan selanjutnya gitu ya. Saya nanti akan bahas ini lagi gitu ya terkait dengan evaluasi performansi untuk 2 kompresor ini. Tidak ada, kalau tidak ada pertanyaan ya, ini sudah maghrib di tempat saya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di minggu berikutnya. Ya, atau ada yang dari Pak Aryo ingin disampaikan? Sudah, tidak ada, cukup. Oke, baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di minggu depan dan selamat berweekend. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.